Para malaikat kemudian langsung berkata, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Allahumma arhamhu. Allah, ya Allah, mohon rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa orang ini. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, mohon terima taubat orang ini. Dan dituliskan pahala salatnya sepanjang dia berada di masjid sampai dia keluar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkan iman Anda di maghrib dengan menunaikan salat berjamaah misalnya, dan di masjid. Kalau Allah sudah naikkan, maka rumusnya Anda jangan turunkan. Salat di masjid itu lebih baik dibandingkan dengan salat di tempat biasa. Perhatikan bandingan pahalanya. Nabi SAW pernah menyampaikan tentang satu hadis yang kemudian dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau, nomor hadis 279. Imam Muslim pun mencantumkannya lagi dalam kitab Sahih beliau, nomor hadis 131. Bahkan Imam An-Nawawi kembali mencantumkannya dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau di 1896 hadis yang ada di dalamnya. Antum buka bab pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri di pertengahan, itu hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul rajuli fil jamaah. Salatnya seseorang yang ditunaikan dengan berjamaah di masjid. Salat seseorang yang ditunaikan dengan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqi wa baiti. Itu lebih utama dibandingkan dengan salat yang pernah ia tunaikan di kantornya. Suq itu bisa diartikan pasar, bisa diartikan pusat bisnis. Karena zaman dulu pusat bisnisnya kebanyakan di pasar, di aswaq. Ya, jadi bisa diartikan salat di kantor, salat di pusat-pusat bisnis. Antum ada masjid di samping kantor, tapi Anda memilih salat berjamaah di kantor misalnya, tidak ke masjid. Antum dekat dengan masjid di rumah, tapi memilih menunaikan salat di rumah, tidak ke masjid. Itu dibandingkan dengan orang yang baru ingin ke masjid saja, dia belum salat. Jadi baru mau ke masjid dibandingkan dengan orang yang sudah salat di kantornya atau di rumahnya, itu pahalanya masih kalah jauh dengan baru yang ingin ke masjid. Bid'ain wa 20 darajah, lebih daripada 23 derajat. Dalam bahasa Arab kalimat bid'an itu dari 3 sampai 10. Jadi kalau digabungkan dengan 20, dari 23 sampai 30 derajat. Bahkan nanti masjidnya saja punya keutamaan 25 derajat. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun, empat kelimanya 500 tahun. Jadi kalau ada orang yang sholat berjamaah di rumahnya atau di kantornya, itu masih kalah oleh orang yang baru ingin ke masjid. Ya, ingin di sini bukan cuma ingin ya. Kalau gitu besok saya ingin aja gitu kan, ingin bukan. Maksudnya dia serius mau ke masjid, itu sebelum berangkat pahalanya sudah didapatkan mengalahkan orang yang berjamaah di luar masjid. Kemudian wadzalika bi'annahum, dan sesungguhnya yang demikian itu bisa ditempuh karena mereka inna ahadakum ya idza tawaddaa fa ahsanal wudhu, sebelum berangkat dia berwudu dulu dan menyempurnakan wudunya. Ini rumus kedua dari Nabi. Kalau antum ingin berangkat ke masjid, ada keutamaan kedua, cobalah berwudu dulu sebelum berangkat ke masjid. Ya, Anda tidak salah kalau ingin berwudu di masjid, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda bisa berwudu sebelumnya, Allah berikan keutamaan lain melalui lisan Nabi SAW. Kalau Anda bisa melakukan itu, thumma atal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, wa khutta, maka dituliskan di langkah pertamanya, yurfa'u biha darajat, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala lagi. Jadi setiap melangkah pahala, setiap melangkah pahala. Sedangkan langkah yang lainnya menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah ia lakukan. Dosa-dosa kecil yang kadang kita tidak sadar. Ya, mata salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara, kaki salah melangkah. Itu ketika Anda berangkat ke masjid, langkah selanjutnya seketika digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda masuk masjid, ini belum sholat. Anda masuk masjid, kemudian Anda mengucapkan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik wal malaikatu yaqulun. Para malaikat kemudian langsung berkata, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Allahumma arhamhu. Allah, ya Allah, mohon rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa orang ini. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, mohon terima taubat orang ini. Dan dituliskan pahala salatnya sepanjang dia berada di masjid sampai dia keluar.
Jadi bukan cuma sholat berjamaahnya dituliskan 27 derajat, tapi sepanjang dia berada di masjid, sebelum dia keluar, itu semua pahala sholat terus dituliskan lagi, dituliskan lagi, dituliskan lagi, sampai dia keluar dari masjid. Malam yu'dhi aw yuhdith. Sepanjang dia tidak merusak amalannya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak amal, seperti riya, atau mengganggu orang lain, atau sengaja membatalkan wudunya. Perhatikan, dari sekian hamba Allah yang pernah beraktivitas di maghrib ini, ada yang terpilih untuk mendapatkan peluang pahala-pahala itu. Mohon izin, barangkali sementara saudara-saudari kita telah menghadap pada Allah sesuai dengan ajalnya, karena menurut Allah bekal kalian sudah cukup, amal kalian sudah banyak, surga sudah menanti, dosa kalian sudah begitu ringan. Ini hamba-hambaku yang sekarang masih diberikan kesempatan hidup, yang matanya masih berpeluang salah melihat, yang telinganya masih bisa mendengar sesuatu yang melahirkan dosa, yang lisannya bahkan berkata sesuatu yang tidak Allah ridhai. Hari ini, di antara sekian hamba Allah yang berdesakan dalam urusan dunia, Anda yang terpilih untuk berada di rumah Allah ini. Siapa yang menggerakkan Anda untuk ke sini? Tidak ada yang membayar dengan sesuatu, tidak ada snack yang disediakan, tidak ada materi dunia yang ditawarkan. Tapi perhatikan, ada kelembutan dalam jiwa Anda yang mengatakan, ayo datang, ayo cepat bergerak, ayo lakukan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bersabarlah teman-teman sekalian ketika mendapatkan yang seperti ini, karena orang lain pun sekarang bisa bersabar dalam maksiat. Ada manusia bisa bersabar dalam maksiat, kenapa antum tidak bisa bersabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang pencuri saja bisa sabar, masa orang salat gak bisa sabar? Ada orang mencuri dengan bosnya gitu kan, kemudian dia mencuri motor, begitu dia mau gerakan, bos susah ini, sabar aja, terusin dikit, sabar tuh. Orang mencuri masih bisa sabar, kenapa antum melakukan ketaatan tidak bisa sabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu teruslah berdoa kepada Allah supaya Allah menambahkan kekuatan iman pada diri kita. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nikmat ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik menghadap kepadanya.